Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Sabrina Piada Garini dari Offering C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bedah makalah opportunities. Pertanyaan pertama, apakah anak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilannya komunikasi dan kolaborasinya di luar sekolah? Jawabannya tersebut adalah dari sebuah penelitian yang menyelidiki pemberian zat lepas di luar ruangan kepada anak-anak sekolah dasar atas. Penelitian yang dilakukan di Queensland, Australia ini berfokus pada materi lepas sebagai alat budaya dan mengikuti argumen sosiokultural bahwa alat mediasi aktivitas dan hasil ini menunjukkan bahwa anak-anak menggunakan bahan bacaan lepas dalam pembangunan permainan sosiodrama yang melibatkan episode perdagangan partner dan pacaran yang mendukung pemahaman bersama. Pemahaman bersama mendahului kemampuan kolaboratif seperti terlibat dengan orang lain dan bekerja menuju serta mencapai tujuan bersama. Karena kolaboratif dianggap sebagai kecenderungan pembelajaran yang penting bagi anak-anak di masyarakat abad ke-21. Hasil ini menunjukkan bahwa materi longgar secara pedagogis sesuai untuk mendukung kemampuan ini di lingkungan sekolah dasar. Honor McLeay dan Susan Edward 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya mengambil jurnal tersebut, karena anak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilannya, komunikasi dan kolaboratifnya di luar sekolah karena sebuah penelitian yang menyelidiki pemberian zat lepas di luar ruangan kepada anak-anak sekolah dasar atas. Nah, penelitian yang dilakukan di Queen Australia ini berfokus pada materi lepas sebagai alat budaya yang mengikuti argumen sosiokultural bahwa alat memediasi aktivitas dan hasil. Hasil ini menunjukkan bahwa anak-anak ternyata menggunakan bahan bacaan lepas dalam membangun permainan sosiodrama yang berlibatkan episode perdagangan, partner, dan pacaran yang mendukung pemahaman bersama. Pemahaman bersama tersebut mendahului kemampuan kolaboratif tersebut seperti terlibat dengan orang lain dan bekerja menuju serta mencapai tujuannya bersama-sama. Pertanyaan kedua yaitu, apakah anak memiliki minat untuk bergabung dengan komunitas online yang dapat membantunya belajar dan berkolaborasi dengan orang lain? Jawabannya, di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ini adalah alat penting bagi pengambilan keputusan bisnis karena memungkinkan mereka mempertahankan kontak dengan konsumen. Perusahaan bermaksud memanfaatkan aplikasi media sosial dan aplikasi seluler seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Pinterest untuk menghasilkan keuntungan. Bab ini merinci konsep media sosial. Perbedaannya dari media tradisional dan kategori spesifik seperti komunitas konten, microblog, situs web kolaboratif, jejaring sosial, siaran langsung, permainan virtual, dan dunia sosial. Selain itu, pengaruh media sosial terhadap generasi muda juga disorot. Bab ini memberikan tips tentang cara memanfaatkan media sosial secara maksimal. Selain itu, kami akan membahas strategi menghadapi berbagai aktivitas media sosial. Tigard Ses Pahuja 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih jurnal tersebut, karena anak memiliki minat untuk bergabung dengan komunitas online yang dapat membantunya belajar dan berkolaboratif dengan orang lain. Seperti di jawaban tersebut, alat penting bagi pengambilan keputusan bisnis karena memungkinkan mereka mempertahankan kontak dengan konsumen. Di era digital itu, perusahaan bermaksud memanfaatkan aplikasi media sosialnya dan aplikasi seluler seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Pinterest untuk menghasilkan keuntungannya. Di jurnal tersebut merinci konsep media sosial, perbedaannya dari media tradisional dan kategori spesifik seperti komunitas konten, microblog, situs web kolaboratif, jejaring sosial, siaran langsung, permainan virtual, dan dunia sosial lainnya. Selain itu, pengaruh media sosial terhadap generasi muda juga disorot. Di jurnal ini memberikan tips tentang cara memanfaatkan media sosial secara maksimal. Selain itu juga, mereka akan membahas strategi menghadap berbagai aktivitas media sosial lainnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan teknologi pendidikan dapat menghasilkan kesenjangan akses dan peluang di antara anak-anak yang memiliki akses yang terbatas atau tidak stabil ke perangkat
dan internet? Jawabannya yaitu bagaimana kesenjangan fisik dan digital tetap ada meski teknologi sudah menjadi hal yang lumrah. Melalui survei dan sekelompok fokus dengan mahasiswa IAS yang memiliki koneksi internet di atas rata-rata, kami menemukan bahwa mari kita selidiki pertanyaan ini. Sebuah survei non-representatif terhadap 748 orang menemukan bahwa kepemilikan dan penggunaan ponsel dan laptop hampir bersifat universal. Namun sekitar 20% responden mengalami kesulitan dalam mempertahankan akses terhadap teknologi, misalnya perangkat keras yang rusak, keterbatasan data, dan masalah konektivitas. Siswa dengan status sosial ekonomi rendah dan siswa kulit berwarna mengalami kesulitan yang tidak profesional dan ketergantungan pada laptop yang berfungsi buruk dikaitkan dengan nilai-nilai rata yang lebih rendah. Kelompok fokus dan data terbuka yang mengurangi temuan-temuan ini. Temuan-temuan tersebut secara kuantitatif memvalidasi konstruksi pemeliharaan teknologi. Ia mengusulkan bahwa ketika akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi mencapai puncaknya, kesenjangan digital semakin ditandai dengan tidak kemampuan untuk mempertahankan akses. Sorotan data mengabaikan perbedaan dalam akses digital yang dapat mempengaruhi kesenjangan sosial dan kebijakan yang dapat memitigasinya. M. Rahiem 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih jurnal tersebut, karena penggunaan teknologi pendidikan dapat menghasilkan kesenjangan akses dan peluang di antara anak-anak yang memiliki akses yang terbatas atau tidak stabil ke perangkat dan internet lainnya. Di kesenjangan fisik dan digital tetap ada meski teknologi yang sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, di sini ditemukan sedikit pertanyaan. Sebuah survei non-representasi terhadap 748 orang menemukan bahwa kepemilikan dan penggunaan ponsel dan laptop hampir bersifat universal. Namun sekitar 20% responden mengalami kesulitan dalam mempertahankan akses terhadap teknologi. Contohnya itu perangkat keras yang rusak, keterbatasan data, masalah konektivitas, dan siswa yang dengan status sosial ekonomi rendah dan siswa kulit berwarna mengalami kesulitan yang tidak berproporsional dan ketergantungan pada laptop yang berfungsi buruk dikaitkan dengan nilai rata-rata yang lebih rendah. Kelompok fokus dan data terbuka mengurangi temuan-temuan ini. Temuan-temuan tersebut secara kuantitatif dan memvalidasi konstruksi pemeliharaan teknologi yang mengusulkan bahwa ketika akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi mencapai puncaknya, kesenjangan digital semakin ditandai dengan tidak kemampuan untuk mempertahankan akses tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.